Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Usep Prakas. Dalam video kali ini saya akan mengajak Anda, khususnya bagi para penggemar tanaman buah-buahan, saya akan membawa Anda ke tempat perkebunan anggur yang berada di kota Tasikmalaya. Kini saya sudah berada di kebun anggur miliknya Bapak Ades Dirman. Sekarang mari kita temui pemiliknya. Pemilik kebun anggur ini. Oh iya Bapak. Perkenalkan, nama saya Usep dari Ajmi Pro. Oh iya Bapak, iya silahkan. Ini kebetulan saya lagi pembersihan ini penjarangan daun. Boleh minta waktunya, bisa ngobrol-ngobrol sebentar tentang membicarakan tentang pohon anggur ini? Anggur, ya boleh Pak, biar enak ya, karena di sini panas ya. Lebih baik kita di sana aja, ke sana aja ke tempat ini, ke tempat saya. Sudah berapa lama Bapak menggeluti pohon anggur ini dan bagaimana cara awal mulanya? Baik Pak, sebetulnya saya belum terlalu lama ya, belum lama. Banyak sebetulnya senior-senior yang sudah lebih awal menanam anggur, dan saya itu hanya terpancing sama rekan-rekan yang nanam anggur. Coba saya nyoba nanam anggur, nyoba-nyoba sendiri, ternyata tumbuh. Kurang lebih saya menanam anggur sampai saat ini baru 1 tahun dan sudah 3 kali berbuah. Dan ada berapa jenis pohon anggur yang ditanam di sini Pak? Banyak varian yang saya tanam di sini. Ada Transfigurasi, ada Jupiter, ada Ninel, ada Akademik, Taldun, dan sebagainya. Karena banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sudah berapa kali panen Pak selama ini? Saya sudah melaksanakan panen sudah 3 kali selama 1 tahun. Hasil saya sudah dari satu baris itu kan ada 4 pohon, ada yang 5, ada yang 6. Kalau yang 4 pohon itu 120 kilo, kemudian yang 6 pohon itu 157 kilo per 1 kali panen. Rekan kemana saja itu Pak? Saya nggak menyalurkan buah, tetapi kan banyak pengunjung, apalagi sekarang sudah mulai pada tahu ya, bahkan dari luar Jawa Barat, ada yang dari Cilacap, kemudian ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta yang datang ke sini untuk melihat kebun anggur ya. Jadi rata-rata pengunjung itu membeli di tempat, jadi petik buah. Jadi saya tidak repot-repot untuk menyalurkan ke atau mencari pasar ke luar. Saya rasa itu mungkin. Kebanyakan orang mengatakan bahwa menanam anggur itu susah untuk berbuah. Baik ya, untuk anggur ya banyak orang berpendapat seperti itu. Tapi namanya juga pendapat kan,
belum mencoba ya gitu. Kalau dicoba baru bisa mengatakan bahwa ini susah, bahwa ini gampang gitu ya. Dan kebetulan saya sudah mencoba. Ya, sebelum saya mengebunkan di sini saya juga sudah mencoba beberapa batang saja dan beberapa varian, dan hasilnya sangat bagus dan sangat memuaskan. Nah, sebetulnya untuk penanaman anggur, meskipun ini yang kebanyakan yang dikembangkan adalah anggur impor, itu tidak susah. Tidak susah, sama saja kayak nanam pisang, nanam alpukat, nanam duren, sama saja. Cuman ini lebih singkat dan banyak kelebihannya kalau yang ini, kalau anggur ya. Anggur itu kan berbuah cepat, bahkan ya berbuah cepat, kemudian tidak lama menunggu buah itu, tidak lama bertahun-tahun, hanya hitungan bulan sudah berbuah. Berarti kan lebih gampang. Coba bayangkan kalau alpukat, nangka, duren dan sebagainya itu butuh waktu 2,5 bulan, 3 bulan, 8 tahunan, bertahun-tahun ya. 2 tahun, 3 tahun sampai 8 tahun misalnya. Ya, kalau ini hitungan bulan sudah berbuah, berarti lebih gampang. Betul. Masalah pemeliharaan sama saja. Nanam apa saja harus dipelihara. Tanpa dipelihara itu mustahil akan berhasil. Saya rasa itu aja mungkin yang tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada yang susah sebetulnya. Yang penting motivasi kita. Ya, saya menjual bibit anggur karena saya memang membuat pembibitan anggur. Ada beberapa anggur yang saya bibitkan di sini. Yang saya bibitkan adalah anggur-anggur yang sudah berbuah supaya valid dengan indukannya. Di antaranya yang sudah dikembangkan di sini ada beberapa. Nah itu saya kembangkan semuanya untuk dibibitkan. Itu untuk anggur. Kemudian selain itu juga saya membuat pembibitan pisang dengan sistem semikultur. Pisang Cavendish yang saya kembangkan. Untuk pembibitan juga ada perkebunannya nanti. Kemudian selain itu juga ada alpukat. Nah, alpukat di sini juga ada beberapa varian yang sudah teruji, yang bagus. Di antaranya ada kendil, kemudian ada aligator, kemudian ada miki, kemudian ada peluang dan sebagainya. Jadi itu bibit semua. Jadi dari mulai anggur, kemudian pisang, kemudian alpukat, itu semuanya yang sudah teruji dan memang unggulan, bibit-bibit unggulan. Mohon tipsnya Pak, cara menanam anggur agar tumbuh subur dan cepat berbuah, terutama bagi para penghobi tanaman, khususnya bagi anggur ini. Untuk tip itu penanaman ya Pak ya, dari mulai bibit ya, bibit yang layak tanam ya. Pertama mungkin sediakan bibit, kemudian sediakan lubang tanam dengan ukuran ideal, biasanya 50 kali 50 kali 50 cm maksudnya gitu ya. Kemudian media tanam itu ada 4 unsur yang saya gunakan. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah pasir, yang ketiga adalah pupuk organik yang sudah difermentasi, yang keempat adalah sekam bakar. Tujuannya kenapa pakai sekam bakar dan pasir? Tujuannya supaya poros. Ketika air disiramkan tidak menggenang tetapi langsung poros, membuat drainase di dalam tanah. Itu. Kemudian setelah itu ditanam ya dengan media yang tadi ditentukan. Setelah itu nanti tunggu pucuk ya, sudah ini tunasnya itu sudah keluar tunas, baru kita dibantu dengan pupuk kimia, nggak apa-apa, tapi tidak terlalu banyak. Saya biasa menggunakan itu hanya 10% saja. Misalnya satu batang itu hanya setengah sendok saja. Misalnya seperti itu. Kemudian baru mengatur dari batang primer, kemudian sekunder, dan mengatur cabang-cabang tersier supaya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan planning kita mau dibikin seperti apa. Nah begitu juga nanti rambatannya itu ada beberapa macam. Di antaranya ada para-para, ada sistem tralis juga macam-macam.
ada yang teralis yang lurus, ada yang teralis yang berbentuk Y seperti saya. Nah, seperti itu untuk menentukan itu tentu sudah di planning dari awal supaya nanti kita tidak susah lagi untuk mengatur pencabangannya itu. Dan harapan Bapak untuk kedepannya, Pak? Harapan ke depan saya yang pertama harapan saya masyarakat Tasikmalaya khususnya baik kota maupun kabupaten harus paham dengan pola tanam, cara tanam, dan bagaimana pemeliharaan anggur supaya nanti ke depan kita semua tidak mengimpor lagi anggur, ya, tetapi kita mengkonsumsi ke depan kita bisa mengkonsumsi anggur-anggur import yang dikembangkan di kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sekali kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya mempunyai wisata edukasi, wisata anggur, wisata buah anggur atau wisata edukasi, ya. Karena saya lihat di Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan sebagainya itu saya lihat belum ada, ya. Untuk itu harapan saya adanya suatu campur tangan dari pemerintah baik kota maupun kabupaten untuk mendorong di wilayah pertanian atau di sektor pertanian khususnya di komoditi anggur supaya kita itu bisa mengembangkan, ya, bisa mengembangkan luas, ya, di daerah kita. Kalau memang itu bisa dikembangkan di kita, ayo kita kembangkan karena pasar sangat luas, ya, pasarnya sangat luas dan gampang, ya. Bayangkan satu pohon itu ini akan menghasilkan rata-rata 20 sampai 25 kilo per batang, ya, per batang itu, ya. Bayangkan kalau kita skala kebun, ya, skala kebun, mudah-mudahan kebutuhan buah anggur di Tasikmalaya itu tidak lagi dari luar, ya, cukup aja yang ditanam di Tasikmalaya, cukup anggur-anggur import yang dikembangkan di wilayah kita. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga usahanya bertambah sukses dan lebih maju. Semoga pembicaraan tadi bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Tasikmalaya dan juga bagi para penghobi tanaman, khususnya tanaman anggur. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga sukses untuk kita semua. Untuk layanan dan pemesanan, Anda bisa langsung datang ke lokasi atau menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Demikian video liputan kali ini. Saksikan terus video lainnya di channel YouTube Azmi Pro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya, Usep Prakas, beserta tim Azmi Pro, mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.